Salam jumpa pemirsa dalam program C-News Network. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Tanah seluas 707 meter persegi yang terletak di RT 04 RW 05, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawengu, Kabupaten Cilacap, sudah diwakafkan oleh Ahmad Sadali yang merupakan wakaf sekaligus ketua natsir dari tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf yang di atasnya telah dibangun Masjid Ar-Rahmat dengan sertifikat tanah wakaf nomor 03 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 23 Februari 2001. Bahwa Ahmad Sadali juga merupakan pemilik tanah yang berbatasan dengan sebelah selatan dan sebelah timur atas tanah yang diwakafkan tersebut. Tertuang dalam batas-batas dalam sertifikat tanah wakaf. Tanah milik pribadi Ahmad Sadali yang berbatasan dengan tanah wakaf belum sempat didaftarkan untuk menjadi sertifikat di Kantor Badan Pertanahan BPN Cilacap. Tetapi SPPT atas tanah tersebut sampai dengan tahun 2020 masih atas nama Ahmad Sadali. Dan pada letter C 1900/33 kelas D1 masih atas nama dan utuh milik Ahmad Sadali seluas 108 DA. Berdasarkan keterangan dan dokumen yang ada di Desa Karangpakis, perolehan atas tanah tersebut berasal dari letter C 1185 pada tanggal 12 Maret 1961. Permasalahan timbul ketika upaya penguasaan sepihak dari pihak Ihsanuddin dan Ahmad Sahudin pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, dengan dalih eksekusi putusan Pengadilan Negeri Cilacap atas perkara nomor 19 garing PDTG garing 2014 garing PNCLP, di mana pihak Ihsanuddin dan Ahmad Sahudin mengklaim telah memiliki SHM atas tanah tersebut dengan menunjukkan SHM nomor 00898 yang kemudian melakukan pembongkaran beberapa bangunan tempat mengaji para santri yang berada di lingkungan Masjid Ar-Rahmat. Dengan kejadian tersebut, sebagai ahli waris natsir, pengelola masjid, dan sebagai ahli waris Ahmad Sadali, secara pribadi yang berjumlah 7 orang mengambil langkah menunjuk pengacara Denny Indriawan SH sebagai kuasa hukum dalam permasalahan yang ada. Mereka memohon supaya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap membatalkan sertifikat hak milik SHM yang diterbitkan oleh BPN Cilacap atas nama Ihsanuddin dan Ahmad Sahudin. Denny Indriawan mengatakan ada ketidakcermatan oleh BPN Cilacap. Kalau BPN mempelajari dengan benar dua dasar penerbitan sertifikat, maka tidak akan terjadi penerbitan sertifikat. Jika BPN menerapkan SOP yang benar dan adanya pengukuran, maka tidak akan mungkin sertifikat atas nama Ihsanuddin dan Ahmad Sahudin akan terbit karena menabrak lokasi masjid yang sudah berdiri dari tahun 2001. Denny menghimbau pada BPN Cilacap mau mempelajari dengan benar. Jika ada kekhilafan, baik disengaja ataupun tidak, diharapkan BPN mau bertindak adil karena dalam hal ini yang dirugikan adalah masjid sekaligus pondok pesantren, di mana kegiatan belajar mengajar dari santri merasa terganggu karena ada beberapa lokasi mengaji dibongkar oleh pihaknya Ihsanuddin dan Ahmad Sahudin, yang tentunya merugikan para santri dalam kegiatan belajar mengajar dan umat yang melaksanakan ibadah di Masjid Ar-Rahmat. Kasih Pengendalian dan Penanganan Sengketa PPS BPN Kabupaten Cilacap, Dian Kusilawati, yang ditemui secara terpisah menjelaskan atas permasalahan sebidang tanah yang terletak di Desa Karangpakis, Nusawengu, Cilacap. Kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap berdasar pengaduan oleh Kepala Desa Karangpakis, Nusawengu. Tahap-tahap yang diambil oleh BPN Cilacap dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan atau klarifikasi. Dari tahap klarifikasi meningkat ke tahap mediasi, yang nantinya dari semua pihak diberi waktu untuk mengajukan permohonan rekonstruksi atau pengukuran ulang terhadap bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat
ada indikasi tumpang tindih. Atas hal tersebut sudah ada peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku. BPN Cilacap menjunjung tinggi data-data yang ada di BPN dan itikat baik masing-masing pihak bisa diselesaikan dengan baik secara musyawarah mufakat. BPN mengupayakan non-legitimasi, tidak sampai dibawa ke ranah pengadilan dengan menyampaikan pada semua pihak, mempersilahkan pengajuan ukur ulang atas tanah wakaf yang sudah bersertifikat terlebih dahulu ataupun yang bersertifikat kemudian. Hasilnya seperti apa dan data yang diperoleh bagaimana, yang nantinya akan dibawa sebagai bahan untuk mediasi. Dian berharap untuk permasalahan yang terjadi tidak menyalahkan semua pihak, karena di BPN tahapan yang dilalui melalui sistem dari negatif menuju positif. BPN sebagai institusi pencatat berdasarkan dari pemohon. Dalam permasalahan sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Karangpakis di atas tanah wakaf, sudah menyangkut dan merugikan masyarakat umum, pengguna tempat ibadah, dan santri yang melakukan kegiatan belajar mengajar. Sikap BPN dalam hal ini tidak sembrono. Jangan sampai dampak ini meluas, maka BPN sudah melangkah sesuai aturan dengan memanggil semua pihak yang dirasa bisa membantu dalam permasalahan sengketa tanah tersebut. Jadi dalam hal ini kantor saya ditunjuk oleh keluarga almarhum Ahmad Sadali untuk menjadi kuasanya, dan setelah kita pelajari langkah yang kita pilih untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah bermula dengan permohonan pembatalan sertifikat yang telah terbit milik saudara Iksanuddin dan Saihuddin ke BPN Cilacap. Kenapa kami mau membatalkan? Karena sertifikat tersebut terbit di atas tanah milik pihak lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang kepentingannya terserang. Satu, Masjid Ar-Rahmat. Masjid ini telah ada dari tahun 1921. Tahun ini 1 abad. Dan masjid ini telah memiliki sertifikat wakaf dari tahun 2001. Dari tahun 2001. Dan dalam sertifikat wakaf tersebut jelas disebutkan batas sebelah selatan dari tanah wakaf adalah miliknya keluarga Ahmad Sadali, dan di sebelah timur juga disebutkan milik Ahmad Sadali. Nah, tetapi kemudian di tahun 2021 ini kita baru mengetahui telah terbit sertifikat. Nah, kalau saya tidak salah ingat itu nomornya nomor 898 atas nama Iksanuddin dan Saihuddin. Nah, itu berdiri di atas tanah wakaf dan juga tanah milik Ahmad Sadali. Nah, tentu hal ini yang kita keberatan, dan keberatan kita pun berdasar. Kenapa? Setelah kita telisik lebih dalam, dasar penerbitan sertifikat nomor 898 miliknya Iksanuddin dan Saihuddin ini adalah satu, letter C 1185. Kedua, putusan pengadilan nomor 19 PDTG tahun 2014. Dua hal itu yang menjadi dasar terbitnya sertifikat dari saudara Iksanuddin. Nah, di sini ada ketidakcermatan oleh BPN. Kalau BPN mempelajari dengan benar dua dasar tadi sebagai penerbitan sertifikat, saya pikir tidak akan terbit sertifikat. Dan jika BPN dalam penerbitan sertifikat pun menerapkan SOP yang benar dan pengukuran itu ada, tidak mungkin sertifikat miliknya Iksanuddin akan terbit karena menabrak lokasi masjid yang telah ada dari tahun 1921. Sehingga ya kita menghimbau agar BPN mau mempelajari dengan benar, dan kalau memang ada kekhilafan di situ, entah yang disengaja maupun tidak sengaja, saya harap BPN mau bertindak adil, apalagi dalam hal ini yang dirugikan adalah masjid sekaligus pondok pesantren, di mana sekarang kegiatan belajar mengajar dari santri pun agak terganggu karena ada beberapa lokasi tempat mengaji yang kemarin dibongkar oleh pihaknya Pak Iksanuddin,
yang tentunya akan merugikan santri-santri untuk kegiatan belajar mengajarnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permasalahan yang terletak di Desa Karangpakis ya, adalah dalam hal ini sedang dalam proses penanganan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, di mana didasarkan dari pengaduan oleh seseorang atau masyarakat atau kepala desa seperti itu. Kemudian tahap yang sedang kita laksanakan itu dengan memanggil atau klarifikasi, bahasa istilah teknisnya begitu, dan memanggil pihak-pihak terkait ya untuk dimintain keterangan terhadap permasalahan dimaksud ya, bahwa tahap klarifikasi tersebut nanti setelah selesai dari tahap klarifikasi nanti akan meningkat ke tahap mediasi. Namun sekarang belum sampai ke tahap mediasi, namun masih dalam tahap klarifikasi karena dari para pihak nanti diberikan waktu untuk mengajukan permohonan rekonstruksi batas atau pengukuran ulang terhadap apa? Terhadap bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar atau sudah bersertifikat. Ada indikasi, istilahnya kalau bahasa masyarakat umum menyatakan tumpang tindih atau overlapping. Nah, terhadap hal tersebut sudah ada peraturan pertanahan, perundang-undang pertanahan yang berlaku ya, yang mengatur tentang hal tersebut. Namun kami menjunjung tinggi, artinya menghormati data-data yang ada di PPN maupun istilahnya itikat baik para pihak, karena tanpa itikat baik para pihak tidak mungkin masalah ini rampung dengan sebaik-baiknya. Artinya ini masalah ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat atau win-win solution gitu. Jadi kami dari Kantor Pertanahan PPN Cilacap ini mengupayakan terlebih dahulu non litigasi atau yang bukan ranah kepengadilan. Jadi kami istilahnya menyampaikan pada para pihak silahkan melaksanakan permohonan ukur ulang terhadap tanah-tanah masing, baik tanah yang baik terhadap tanah yang sudah bersifat terlebih dahulu yaitu sebagai tanah wakaf maupun yang kemudian nanti data dari itu setelah permohonan masuk kan dilaksanakan pengukurannya oleh saksi pengukuran ya, dengan tematik. Setelah dilaksanakan pengukuran hasilnya seperti apa itu yang kita laksanakan sebagai bahan untuk dilaksanakan mediasi ya. Harapan kami terhadap permasalahan seperti ini, semua ini memang tidak bisa disalahkan dalam semua pihak. Kalau mau disalahkan ya semuanya akan ada salah semua. Kenapa? Namanya masyarakat pun harus juga, karena sistem di kita adalah sistem pendaftaran yang baru negatif menuju ke positif. Artinya apa? Di PPN hanya sebagai institusi pencatat. Sepanjang pemohon menyampaikan seperti itu menunjukkan, kalau yang menunjukkan batas kan pemohonnya. PPN tugas ukur yang setelah dipasang patok oleh orangnya, pemohonnya menunjukkan ditetapkan. Nah, kemudian apabila terjadi suatu overlapping atau tumpang tindih, ini tidak bisa hasilnya dijustifikasi ini salahnya siapa. Karena pertama nanti akan dilihat patok sudah dipasang sesuai dengan ketentuan atau tidak. Karena sangat permasalahan di mana-mana kalau namanya patok tidak dipasang secara rapi, ini yang jadi geser. Kalau geser kan tanah kan tidak mungkin nambah. Ya. Bumi Allah itu ajek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, satu pertanyaan lagi, Bu. Oke. Itu tanah wakaf sudah ada sertifikat terbit di tahun 2001, Bu. Itu kan untuk masyarakat umum, sudah untuk tempat ibadah masyarakat, dan di situ dibangun pondok pesantren atau tempat pengajian. Di situ mereka merasa dirugikan dalam arti melaksanakan kegiatannya terganggu dengan permasalahan ini, Bu. Sementara mereka sudah merasa sah, sudah ada sertifikat. Bisa sampai tumpang tindih, itu bagaimana solusinya dari PPN sendiri? Atau apakah karena yang merasa dirugikan tidak hanya masalah kepemilikan pribadi, itu sudah menyangkut masyarakat umum, Bu. Pertimbangan Ibu bagaimana ini terkait itu, Bu? Kembali lagi, permasalahan tanah ini ya tidak akan berhentinya, artinya. Namun
dari sisi kami penyelesaian itu memang hanya dua, yaitu dengan mediasi dan litigasi. Terlepas dari sisi-sisi sosial yang ada, apalagi kebetulan yang menjadi objek sengketa itu adalah masalah tanahnya adalah tanah Yesus juga dan tanah wakaf seperti itu. Nah ini di sini memang kami juga istilahnya koordinasinya tidak sebatas para pihak yang sudah bersengketa. Himbauan kami juga pada pemerintah desa terkait, bila perlu juga kami melibatkan dari KUA, dari kecamatan terkait atau dinas terkait. Artinya apa? Bahwa ini nanti akan jadi clear. Artinya kalau yang ngomong adalah instansi yang punya istilahnya punya kekuasaan otoritas tentang itu kan kita tidak salah langkah itu seperti itu. Jadi kami juga tidak sembrono karena ini juga menyangkut jangan sampai dampak ini meluas ya, yang dari hanya para pihak nanti bisa bergejolak lebih luas lagi. Makanya langkah-langkah kita sudah istilahnya bagaimana aturan memang sudah mengambil langkah-langkah itu. Dengan nanti sambil berjalannya proses kita panggil ke pihak-pihak yang dirasa bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Siap. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari Cilacap, Nani Eko memberitakan. Demikian pemirsa, informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program C-News Network. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.